nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad kalamallahu ta'ala fi kitabihil karim fahuwa sadaqul aidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alaya sutawa hadim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau bapaknya berangkat pagi, kemudian dia mencari nafkah dan segala macamnya, kemudian dia pulang di sore hari, itu hamilatun. Orang yang bekerja, nasibah itu apa? Bekerja keras. Kalau secara harfiah saya umpamakan, dan ayat ini saya umpamakan orang yang bekerja, tapi orang yang bekerja keras sampai keringatnya itu ya keluar, badannya basah dengan keringat, tenaganya itu habis terkuras. Itu nasibah orang yang bekerja keras. Tapi apa di ayat yang selanjutnya? Taslanaron hamiyah. Orang yang beramal bekerja keras tapi tidak diterima. Kalau diterima bukan taslanaron hamiyah. Karena apa di situ? Orang yang beramal bekerja keras tadi ternyata taslanaron hamiyah. Dia dihimpit, dibakar di api neraka. Sia-sia. Tidak ada gunanya dia beramal tadi. Walaupun dia beramal secara bekerja keras tadi. Itu ada apa ini? Ya, bisa jadi niatnya bukan karena Allah. Kemudian bisa juga karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Quran dan Sunnah, kan gitu kan? Tidak berkesesuaian. Orang yang beramal tapi amalnya tidak diterima di sisi Allah. Kalau diterima pasti ayatnya itu bukan taslamaron hamiyah, taslam jannah, kan gitu kan? Diterima, kalau itu diterima. Sebabnya apa? Ya tadi bisa jadi orientasi mencari amalnya itu bukan karena Allah. Dia ingin popularitas, dia ingin jabatan, dia ingin dan segala macamnya. Jadi tadi ngaji itu kalau nggak diniatkan ikhlas karena Allah nggak ada artinya, Bu. Makanya diniatkan karena Allah agar apa imannya juga bertambah. Karena yang berat itu bukan ngajinya setelah ngaji. Puasa itu berat, tapi yang berat bukan itu setelah puasa. Tujuan puasa itu adalah membentuk pribadi yang takwa dalam suratnya ya. Haji yang berat itu bukan pelaksanaan hajinya, tapi setelah haji. Setelah haji, kalau kemudian dia berangkat dari sini, kemudian dia ke Baitullah, ke Baitullah ke Mekah, kemudian begitu ke Mekah, dia apa? Imanannya nambah, keimanannya tambah. Kalau di bulan puasa, kemudian bapak-bapak para ibu itu puasa, imannya nambah. Kalau di majelis taklim begini, imannya nambah. Itu wajar, karena atmosfer keimanan kita saat itu sedang naik. Ya kebangetan kok puasa itu imannya turun, ini kebangetan gitu kan. Oh ngaji ada Al-Quran, ada yang beri nasihat, itu kok imannya nggak nambah, nggak. Ya kebangetan kan gitu kan. Kalau dia berangkat haji, kalau di rumah itu sudah lihat, kemudian di rumah begitu pulang haji itu kan tidak ada perubahan dalam dirinya, maka sungguh hajinya itu tidak mabrur. Sholatnya khusyuk, tapi setelah sholat apa? Karena konsekuensi sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya tidak pernah menjadikan diri ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tidak diterima. Taslamaron hamiyah. Puasa juga seperti itu, karena yang berat itu bukan pelaksanaan ibadahnya, tapi yang berat itu adalah setelah kita melaksanakan ibadahnya. Hakikatul ibadah, ma ba'da ibadah. Hakikat ibadah itu adalah setelah ibadah. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, kalau habis ngaji ya nanti harus berkualitas. Ada tiga hal ciri dari orang yang
amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghakimi, begitu dijelaskan ternyata itu katanya Pak hadis Parno kayak gitu, berarti amalmu nggak diterima. Bukan begitu. Untuk apa? Evaluasi diri. Sudahkah amalku itu kayak gitu kan? Sudahkah kepribadianku itu kayak gitu kan begitu? Jadi tujuannya bukan untuk menghakimi. Jazaul hasanatu al hasanatun ba'daha. Orang yang apabila dia melakukan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Peningkatan. Jadi kualitas ibadah dan kualitas ilmu itu semakin bertambah, tidak berkurang. Dan sebaliknya apabila orang yang ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazaa'ul sayyi'atun wa as-sayyi'atun ba'daha. Dia akan melakukan sebuah kebohongan, kemaksiatan, keburukan, dan setiap keburukan yang dia lakukan pasti akan diikuti dengan keburukan lainnya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un. Itu yang saya bilang pada ketika ayat itu pertama dibaca oleh Bunda Aisyah sambil berbaca begini. Ya Rasulullah, ayat ini kok turunnya begini? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah orang yang melaksanakan sedekah itu artinya barang siapa? Waladina, dan orang-orang yang bersedekah. Kemudian tapi di hatinya apa? Sedih, hatinya takut, hatinya gemetar, hatinya apa ini? Ya Rasulullah, dia bertanya, apakah orang yang melakukan ayat ini adalah orang yang habis bermaksiat, habis berzina, kemudian habis bermaksiat kepada Allah? Tidak, wahai putri Abu Bakar, sesungguhnya orang yang disebutkan dalam ayat tadi adalah orang yang dia ketika dia bersedekah itu kemudian dia takut hatinya, risih hatinya, sehingga dia akan menambah dengan sedekah-sedekah lainnya. Tujuan kita beribadah itu bukan karena yang lain, tetapi karena Allah saja. Jadi yang ketiga tadi adalah orang yang apabila dia beramal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kepentingan pribadi dalam dirinya. Nah, itu 3 amalan yang menjadi ciri apabila ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 59 ayat yang 19. Wala takunu kalladzina suqaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kau menjadikan orang-orang yang dilalaikan oleh Allah sehingga dia lalai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, maka kalian akan menjadi orang-orang yang fasik, tikus. Fasik itu diambil dari kata fausufah, artinya apa? Fausufah itu udah tikus. Tikus itu kerjanya apa? Setiap keluar dia membuat kerusakan. Maksudnya itu orang fasik itu orang yang merusak dari dalam Islam. Maka fasik ini kemudian distandarisasikan dalam Quran surat Al-Taubah, yaitu innal munafiqina fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik gitu. Jadi yang ketiga tadi adalah orang yang apabila dia beramal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kepentingan pribadi dalam dirinya. Alhamdulillah, sudah panjang lebar yang kita dengarkan dan diuraikan oleh Bapak Hadi Suparno di sore hari ini. Semoga semakin jelas kepada kita semua ibu-ibu sebagai evaluasi bagi diri kita masing-masing. Apakah amal ibadah yang selama ini dari waktu ke waktu kita lakukan sudah berkualitas atau belum? Lalu apakah hati kita sudah punya rasa takut pada Allah bahwasanya ibadah yang selama ini kita lakukan itu akan diterima atau tidak?
atau baru standar saja, sehingga kita punya rasa ingin meningkatkan, menambahkan amal ibadah kita dengan sunnah-sunnah yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir kita dengarkan tadi, yang paling utama kita beribadah atas nama Allah semata, bukan yang lain-lain, sehingga kita tidak dilalaikan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.